Seorang bos Yakuza bernama Miro terlihat sedang ditato menggunakan teknik kuno. Miro terlihat begitu sangat kesal karena ditato dengan teknik kuno, ternyata sangat sakit luar biasa. Tak lama kemudian, Miro mendapat kiriman sebuah amplop yang berisikan pasir hitam. Mengetahui akan hal itu, sang seniman tato ini menjadi begitu sangat ketakutan. Menurut sang seniman, kiriman pasir hitam biasanya adalah sebuah pertanda kalau sebentar lagi akan ada ninja yang membrutal. Mendengar hal tersebut, Miro dan para anak buahnya malah tertawa terbahak-bahak karena mereka menganggap ninja hanyalah mitos di masa lalu, alias omong kosong belaka. Namun tanpa disangka, ucapan si seniman tato ternyata memang benar adanya. Karena tak lama kemudian, muncullah seorang ninja misterius yang langsung meratakan para anak buah Miro. Sekarang yang tersisa, hanya tinggal Miro, dan juga si seniman tato. Miro yang ketakutan, memohon ampun kepada sang ninja, agar tidak dihabisi. Namun si ninja yang tak kenal kata ampun, ia langsung membantai Miro, dengan cara yang sangat brutal. Lalu adegan film, memperlihatkan kilas balik, pada 20 tahun yang lalu. Kemudian, kita dibawa ke markas ninja pembunuh, yang bernama Klan Ozino. Klan Ozino sendiri dipimpin oleh seorang pria paruh baya yang biasa disebut The Master. Malam itu, The Master sedang mengumpulkan semua muridnya yang merupakan para bocil korban penculikan. Mereka akan dididik sejak dini untuk menjadi ninja pembunuh yang tidak akan ada tandingannya. Kemudian, The Master memperkenalkan seorang murid baru yang diketahui bernama Raizo. Sama seperti para murid yang lainnya, Raizo juga adalah korban penculikan yang akan dilatih menjadi seorang ninja pembunuh. Saat sedang makan malam, The Master memperagakan sebuah jurus yang dapat menyembuhkan luka dengan cepat. The Master sengaja menggores tangannya sendiri, lalu memperagakan jurus tersebut, sehingga dengan cepat, lukanya langsung sembuh seketika. Di hari berikutnya, Raizo yang merupakan murid baru, mulai dilatih dengan sangat disiplin. Metode pelatihan The Master dikenal sangat keras dan tanpa ampun. Hal itu terbukti ketika Raizo melakukan kesalahan sedikit saja, ia langsung diberi hukuman, yaitu dengan cara dicambuk. Alhasil, Raizo tidak bisa tidur karena kakinya sangat sakit akibat dicambuk oleh The Master. Tak lama kemudian, Raizo dihampiri oleh seorang murid perempuan yang diketahui bernama Ana. Ana yang merasa kasihan, ia pun berinisiatif mengobati luka di kaki Raizo. Sejak saat itulah, Raizo mulai jatuh cinta kepada Ana. Singkat cerita, Raizo dan Ana kini sudah beranjak remaja. Bahkan sekarang, mereka berdua sudah menjadi sepasang kekasih. Di malam harinya, The Master menyuruh Raizo berlatih dengan seorang murid sombong yang diketahui bernama Takashi. Namun di tengah pergelutan, Takashi malah bermain curang hingga membuat Raizo seketika tumbang. Namun bukannya dibela, The Master malah menghukum Raizo. Hal itu ia lakukan, agar lain kali, Raizo tidak mudah lengah, dan gampang untuk dicurangi. Di pagi harinya, The Master dibuat terkesan, karena tidak biasanya, Raizo datang lebih awal, dari para murid yang lainnya. Rupanya sekarang, Raizo akan bersungguh-sungguh, untuk menjalani latihan bela diri. Beberapa bulan setelah itu, The Master, memberi tantangan kepada Raizo, untuk menutup kedua matanya, selama 1 tahun penuh, yaitu untuk melatih tingkat kesabaran, dan juga mempertajam panca indera. Raizo menyanggupi tantangan tersebut, hingga sejak saat itu,
Raizo menjalani hari-harinya dengan kedua mata tertutup. Setahun kemudian, Raizo kembali diduelkan dengan Takashi. Berkat upaya gigihnya, Raizo berhasil mengalahkan Takashi dengan kedua mata tertutup. Setelah tantangan berhasil diselesaikan, sekarang Raizo sudah bisa membuka penutup matanya. Kemudian, Ana disuruh oleh The Master untuk bertarung dengan murid lainnya. Setelah berhasil mengalahkan lawannya, The Master menugaskan Ana untuk melukai si lawan lebih parah lagi. Namun Ana menolak perintah The Master karena dirinya tidak tega. Alhasil, karena telah berani menolak perintah, Ana langsung dihukum oleh The Master. Melihat kekasihnya disakiti, Raizo terlihat sangat murka, namun ia berusaha menahan diri. Di malam harinya, secara diam-diam, Raizo mendatangi Ana yang sedang menjalani hukumannya, yaitu di kerangkeng. Raizo lantas menasehati Ana agar tidak pernah lagi melawan perintah dari The Master. Raizo sama sekali tidak tega melihat Ana mendapatkan hukuman, sementara dirinya tidak sanggup untuk membela. Dua minggu kemudian, Ana yang sudah selesai menjalani hukumannya, terlihat sudah tidak nyaman lagi, tinggal di markas The Master. Hingga pada suatu malam, Ana yang sudah tidak tahan, memutuskan untuk kabur dari markas. Raizo yang menyadari hal tersebut, ia berusaha untuk mencegah Ana. Raizo memohon agar Ana membatalkan niatnya untuk kabur, karena kalau sampai ketahuan, ia bisa dihukum mati oleh The Master. Namun Ana bersikeras menolak, sembari berkata, dirinya lebih baik mati daripada harus hidup dalam kekangan. Raizo hanya bisa menangis, menyaksikan kekasih hatinya telah pergi. Hingga pada tengah malamnya, Raizo mendengar suara teriakan Ana, yang ternyata berhasil ditangkap oleh The Master. Alhasil, Ana pun langsung diikat sebuah tiang. Kemudian, The Master menugaskan Takashi untuk mengeksekusi Ana, yaitu sebagai hukuman, karena telah nekat melarikan diri. Takashi melakukannya dengan senang hati, karena dirinya tahu, kalau Ana adalah kekasih Raizo, yang merupakan musuh bebuyutannya. Menyaksikan kekasihnya dihabisi di depan mata, jelas membuat Raizo terpukul dan murka. Hingga Raizo pun bertekad, kalau suatu hari nanti, dirinya akan menuntut balas. Singkat cerita, 5 tahun telah berlalu, memperlihatkan Raizo, yang kini sudah dewasa. Di mana malam ini, Raizo akan ditugaskan oleh The Master, untuk menghabisi target pertamanya. Setelah misi selesai, Raizo lantas menghadap The Master, sembari membawa jam tangan milik si target, sebagai bukti kalau misi telah selesai. Kemudian, The Master kembali menugaskan Raizo, membantai seorang murid wanita, yang berusaha melarikan diri. Seketika Raizo teringat dengan Ana, kekasihnya yang dulu dihabisi, oleh The Master. Raizo menolak membantai si murid, dan malah menyerang The Master. The Master yang masih hidup, langsung menugaskan para muridnya yang lain untuk menghabisi Raizo. Karena kalah jumlah, Raizo harus berakhir sekarat dan terpental ke bawah gedung. Tiga tahun kemudian, adegan film berpindah di Berlin, Jerman. Kemudian, kita diperkenalkan dengan detektif Maya dan juga detektif Chris. Mereka berdua sedang mengusut kasus pembunuhan sejumlah pejabat tinggi Jerman yang terjadi belakangan ini. Mereka kesulitan menemukan si pelaku, karena diketahui pelaku bergerak super cepat seperti ninja. Hingga Maya pun berpikir, mungkin si pelaku memang benar adalah seorang ninja. Namun Chris tidak percaya. Menurut dirinya, ninja hanyalah mitos belaka. Chris yakin kalau pelakunya adalah seorang pembunuh bayaran profesional biasa, yang sangat terlatih dan berpengalaman.
Same thing that's going to happen to me, researcher I have ever worked with. Di sore harinya, Maya mendatangi rumah wali kota, salah seorang pejabat tinggi yang dihabisi belum lama ini. Kedatangan Maya ke sana disambut baik oleh istri si wali kota. Si istri lantas menjelaskan kepada Maya kronologi tewasnya si wali kota. Pada malam itu, lampu di rumah tiba-tiba mati, dan di saat itulah pelaku membantai si wali kota hanya dalam hitungan detik saja. Saat lampu sudah menyala kembali, si pelaku kabur secepat kilat, sehingga istri si wali kota tak sempat melihat sosok si pelaku. The lights went out. Then more of them. Be no shadows, he said. Study for some time and then not a man to frighten easily. Mendengar itu, Maya lantas meminta istri si wali kota memperlihatkan rekaman CCTV di rumahnya, karena siapa tahu terdapat petunjuk penting di sana. Setelah diperiksa, 1 jam sebelum kejadian, terlihat sosok seorang pria yang berada di kawasan rumah si wali kota. Si pria Asia tersebut ternyata adalah Raizo, alias sang ninja pembunuh, yang rupanya masih hidup sampai sekarang. Hingga Maya pun menaruh curiga, kalau kemungkinan besar, pelakunya adalah Raizo. Ternyata, saat diserang oleh para murid The Master, Raizo masih selamat, karena terjatuh di dalam laut. Setelah benar-benar sembuh, Raizo lantas merantau ke Jerman, dan hidup seperti warga sipil biasa, berbekalkan uang hasil dari menjual jam tangan mewah, milik target pertama yang ia habisi 3 tahun yang lalu. Meskipun bukan lagi seorang ninja pembunuh, namun Raizo selalu mengasah kemampuan bela diri ninjanya. Pada suatu hari, saat sedang mencuci pakaian di tempat laundry, Raizo bertemu dengan seorang wanita Jepang. Si wanita meminta bantuan Raizo untuk melipat kain selimutnya. Akan tetapi, Raizo memiliki firasat buruk kalau si wanita ini adalah murid The Master yang diutus untuk menghabisi dirinya. Dugaan Raizo ternyata benar, karena dengan sigap, wanita ini menyerang Raizo. Namun, berhasil membalikan keadaan dengan membantai si wanita. Berpindah ke detektif Maya, yang baru saja pulang ke rumahnya. Maya merasa ada yang janggal, karena tidak biasanya, lampu di rumahnya padam. Setelah masuk ke dalam rumah, Maya menemukan sepucuk surat, yang berisi pasir hitam. Seperti yang kita ketahui, kalau kiriman pasir hitam, adalah sebuah pertanda dari ninja, yang akan membrutal sebentar lagi. Hingga tak lama kemudian, Maya malah diserang, oleh seorang ninja. Namun di waktu yang sama, Maya ditolong, oleh seorang ninja yang lain, hingga kedua ninja tersebut, terlibat pertarungan sengit. Maya sama sekali tidak paham, kenapa satu orang ninja berniat ingin menghabisi dirinya, sedangkan ninja yang satunya lagi malah ingin menolong Maya. Setelah cukup lama bertarung, ninja yang menolong Maya berhasil membantai si ninja yang ingin menghabisi Maya. Di saat yang sama, si ninja penolong bersembunyi di dalam kegelapan. Di dalam persembunyiannya, si ninja meminta Maya agar selalu berwaspada, karena saat ini Maya sedang diburu oleh para ninja untuk dihabisi. Alasannya adalah karena Maya sedang mengusut kasus pembunuhan para pejabat yang ternyata dilakukan oleh para ninja klan Ozino. Maya lantas meminta si ninja penolong untuk menampakkan diri, dan Maya berjanji tidak akan berteriak. Akhirnya, si ninja menampakkan diri, yang mana ternyata ia adalah Raizo. Maya lantas bertanya, kenapa Raizo mau menolongnya. Raizo menjawab, tujuan utama dirinya bukanlah untuk menolong Maya, melainkan untuk menghabisi semua ninja klan Ozino, termasuk si pemimpin klan, yaitu The Master. Semua ini Raizo lakukan adalah untuk balas dendam atas kematian kekasihnya. Kemudian, Raizo mengajak Maya pergi ke tempat lain, karena rumah ini sudah tidak lagi aman. Di tengah perjalanan, Maya lantas bertanya, kenapa sosok Raizo terekam kamera CCTV di kawasan rumah si wali kota, yang merupakan korban pembunuhan. Raizo menjawab, tujuannya mendatangi rumah si wali kota adalah untuk membantai seorang ninja dari klan Ozino,
si pelaku yang menghabisi si wali kota. Sama seperti barusan, Raizo mendatangi rumah Maya untuk menghabisi ninja yang tadi, yang berniat ingin menghabisi Maya. Selama 3 tahun terakhir, Raizo memantau pergerakan semua ninja dari klan Ozino yang dipimpin oleh The Master. Oleh sebab itulah, kenapa Raizo bisa tahu kalau para pejabat tersebut dihabisi oleh para ninja klan Ozino. Para ninja pembunuh itu pasti dibayar oleh seorang klien yang merupakan pesaing para pejabat tersebut. Raizo juga mengetahui kalau saat ini Maya ingin dihabisi oleh para ninja tersebut untuk membungkam jejak saksi. Mengingat saat ini Maya sedang mendalami kasus pembunuhan para pejabat tersebut. Setelah mendengar semua penjelasan tersebut, Maya lantas mengajak Raizo bekerja sama memburu kelompok ninja klan Ozino. Raizo setuju untuk bekerja sama, mengingat mereka berdua sedang memburu para target yang sama. Kemudian, Maya berhenti di tempat telepon umum untuk menghubungi rekannya, yaitu Chris. Maya mengatakan, dirinya sudah bekerja sama dengan seorang mantan ninja untuk memburu para pelaku yang menghabisi para pejabat tersebut. Barulah sekarang, Chris percaya kalau ninja mem benar ada, sehingga mereka bertiga sepakat untuk bertemu. Singkat cerita, Maya dan Raizo bertemu dengan Chris di sebuah lokasi. Namun tiba-tiba, Raizo dikepung oleh pasukan militer atas perintah dari Chris. Singkat cerita, Raizo sudah berada di dalam sel, dalam kondisi dirantai. Maya yang kesal, lantas bertanya kepada Chris, kenapa ia melakukan semua ini. Chris mengatakan, kalau dirinya tidak percaya dengan Raizo, dan dirinya sangat yakin, kalau Raizo adalah pelaku yang menghabisi para pejabat tersebut. Maya berusaha menjelaskan kepada Chris, kalau Raizo bukanlah pelakunya. Bahkan, Raizo sudah menolong Maya dari kebrutalan si pelaku yang sebenarnya. Namun Chris tetap tidak percaya, dan ngotot ingin menginterogasi Raizo dulu. Kemudian, Maya mendatangi Raizo, meminta maaf atas semua yang terjadi. Maya berjanji akan segera membantu Raizo bebas, karena penangkapan Raizo ini hanya sebatas kesalahpahaman saja. Raizo lantas memperingatkan Maya agar bersiap siaga, karena kemungkinan besar para ninja klan Ozino akan datang menyerbu kantor polisi ini. Mendengar itu, Maya langsung memberitahu Chris untuk melepaskan Raizo sekarang juga, karena para pelaku yang sebenarnya, alias para ninja klan Ozino, akan menyerbu kantor polisi ini, dan mereka semua membutuhkan bantuan dari Raizo. Namun Chris tetap tidak percaya, dan malah justru senang apabila para ninja itu datang, supaya mereka bisa ditangkap sekaligus. Lalu tiba-tiba, lampu kantor polisi padam, karena ternyata para ninja itu sudah datang. Di tengah pertempuran, Maya bergegas mengambil kunci borgol untuk melepaskan Raizo. Setelah berhasil lepas, Raizo mulai membrutal, menghantam para ninja musuhnya tersebut. Di saat yang sama, sebagian besar polisi sudah pada tewas dibantai oleh para ninja tersebut. Sekarang barulah Chris percaya dan memilih untuk bersembunyi, menyaksikan Raizo bertarung melawan para ninja tersebut. Little brother. Sebagian dari mereka berhasil Raizo bantai seorang diri. Kemudian, Raizo memancing sebagian ninja yang masih tersisa, memburu dirinya ke tengah jalan raya, hingga inilah yang terjadi. Karena sudah sangat kewalahan, Raizo sempat tumbang, dan bersiap akan dihabisi oleh Takashi. Untungnya, Maya berhasil menyelamatkan Raizo tepat waktu, dan segera ia bawa pergi dari sana. Sementara itu, berkat bantuan dari Raizo, Chris dan beberapa polisi lainnya, berhasil selamat dari kebrutalan para ninja, yang memilih fokus untuk melawan Raizo. Sementara itu, Maya sedang membawa Raizo, bersembunyi di sebuah rumah aman. Singkat cerita, Chris sampai ke rumah aman. Sementara itu,
Raizo masih belum sadar, dengan luka terbuka di bagian perut. Chris lantas mendapat ide, memasukkan alat GPS ke tubuh Raizo, dan membiarkan para ninja klan Ozino untuk menangkap Raizo. Sehingga begitu, mereka bisa melacak lokasi markas para ninja klan Ozino. Maya setuju dengan ide tersebut, sehingga dengan cepat, mereka memasukkan alat GPS-nya, dan segera pergi dari sana, meninggalkan Raizo begitu saja. 1 jam setelah itu, para ninja klan Ozino datang untuk menangkap Raizo dan diserahkan kepada The Master. Di tengah perjalanan, Raizo akhirnya sadar dan segera memperagakan jurus penyembuh luka yang dulu pernah diajarkan oleh The Master. Hingga tanpa bantuan medis, luka Raizo langsung sembuh, namun dirinya tidak bisa membrutal karena sedang dikurung di dalam peti. Singkat cerita, Raizo sampai ke markas klan Ozino dan dibawa menghadap The Master. The Master yang dendam kepada Raizo langsung mengikatnya di sebuah tiang. Kemudian, ia mulai menyiksa Raizo habis-habisan di depan para murid yang lain. Namun di waktu yang sama, Maya dan pasukan polisi menyerbu markas klan Ozino. Di tengah baku tembak, Maya berhasil melepaskan Raizo. Kemudian, Raizo segera mencari The Master dan Takashi untuk membalaskan dendamnya atas kematian kekasihnya yaitu Anna. Sampai pada akhirnya, Raizo berhadapan dengan Takashi dan beberapa ninja lainnya. Sampai pada akhirnya, Raizo berhasil membantai mereka semua, termasuk Takashi, pelaku yang menghabisi kekasihnya. Setelah itu, Raizo berhadapan dengan The Master, yang sudah bersiap siaga, hingga pertarungan sengit pun terjadi. Karena The Master sangat tangguh, Raizo kewalahan untuk melawannya. Dengan tekad yang kuat untuk balas dendam, pada akhirnya, Raizo berhasil menghabisi sang guru. Setelah semua dendamnya terbalaskan, sekarang, Raizo sudah bisa hidup tenang. Sedangkan Maya dan Chris juga telah berhasil menyelesaikan misi mereka. Lalu film pun tamat.